عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات وبنية الشفاء والصحة والعافية والسلام والبركة والنصرة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأهل بيتنا أجمعين ولإخوان المسلمين والمسلمات ببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Marilah kita berniat i'tikaf pada ini masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 71. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid darin amin. Rukun kelima daripada rukun sembahyang yaitu rukuk. Apa itu arti rukuk? Rukuk ialah berbungkuk ke depan awak kita nih. Waktu kita sembahyang berdiri atau sembahyang berduduk sama jualah, kita berbungkuk ke depan, ke muka sekira-kira sampai dua telapak tangan kita nih akan dua lutut, sekalipun tidak meletakkan kepada telapak kedua, sekalipun tidak meletakkan kedua telapak tangan pada dua lutut pada perbuatan. Jadi mandak kedua tangan ke dua lintut waktu rukuk itu kada wajib, sunat aja. Cuman nang membungkuknya itu nang wajib. Nah, membungkuknya tuh sekira-kira sampai kedua tangan kita ini ke dua lintut ngininya lah. Ini telapak tangan namanya nih. Ngini ibu jari tangan. Nah, ngininya nang sampai ke, nah, ini lintut ya Allah, ini lintut. Nah, ngininya sampaikan ke ini lintut. Nah, amunnya orang kayak ini ini jari aja digatukan pakai tuhut gitu. Ada rukun namanya tuh, ada sempurna rukunnya. Jadi ini namanya bahasa Arab apa? Nanya. Kedua telapak tangan angkat ke kedua ini tuhut. Nah, karena jarinya nih, jari kita nih kada ranggang benar, kada ranggang ini kada jadi ini ranggang benar ya, kada jual rapat, tapi pertengahan ranggang. Nah, itu. Nah, kemudian pinggul kita lawan belakang tuh rata. Pinggul kita, kepala kita lawan belakang kita rata. Ya orang bahari seandainya
intalu diandak kada gugur, apalagi intalu madadar intalu anu sebiji itu ya Allah kada gugur, apalagi intalu madadar gugur banget orang. Nah itu jadi mandapnya sini jangan lebihan. Ini lebihan aja lagi bisa tertunduk. Nang kayak kamu tertunduk nih lah kayak kuda makan rumput tertunduk. Jangan juga kayak ini kayak jerapah makan pocong. Kenapa? Jerapah kayak ini orang. Nah, jadi bila tangan kedua orang kita ini sampai ke dua itu, insya Allah nanti belakangnya insya Allah rata, kira-kira rata. Nah, kemudian mata kita jangan ke tempat sujud. Nah, itu namanya rukuk yang sempurna kayak itulah. Apa nih? Betisnya makruh. Kada batal sembahyang, cuman kada dapat sunnah, kada dapat pahala sunnah. Kayak ini kan? Oh kayak ini lah. Kayak ini lihat otomatis ada rata di belakangnya. Ini jadi harus diluruskan gini. Jadi kayak ini ada uzur apa-apa lah, harus ada itu, ada sakit apa-apa, jangan kayak ini. Dari nyaman jualan bagus dilihat. Jadi nanti orang mengikuti sunnah Nabi itu besar bagus kelihatannya dilihat. Namanya kan perbuatan pokoknya kan. Nah, buat sini tak lurus ke arah kita jalan jadi hak kita ini lurus gitu kan. Supaya menghadap kiblat kamu kayak ini ya lah. Kalau menghadap kiblat ya kan. Kalau sholat berduduk, maka rukuknya dengan membungkukkan awak maksudnya ya Allah ke depan, membetuli dahi dengan lutut. Sudah kita bahas kemarin masalah sembahyang berduduk, membetuli atau bapintangan dahi dengan lutut itu sekurang-kurangnya lah jika diulur tali atau benang dari dahi. Tapi nang akmalnya sempurnanya kemarin itu apa dahi kita ini membetuli tempat sujud. Cuman sekurang-kurangnya kalau orang ngerokok atau betul kayak ini kan namanya kagetnya lah Allahu Akbar. Nah betunduk nih dahi ini bepintangan lawan itu kalau rokoknya orang semua yang berduduk. Nah, aturan pada rukuk ini termasuk nih syarat-syaratnya juga lah. Kayak apa aturannya nih supaya pas rukuknya nih. Yang pertama ini sunat lah. Waktu hendak rukuk mengata Allahu Akbar, itu namanya takbir intiqal. Takbir berpindah, asalnya berdiri diam kan, lalu kita rukuk. Jadi muntung kita mengucap Allahu Akbar, sunat mengucap Allahu Akbar. Nah sambil mengangkat kedua tangan kita sambil mengangkat kedua tangan. Nah kayak kita takbir ihram juga kan asalnya ya Allah diam. Allahu Akbar. Nah ya Allah bertakbir lawan angkat tangan. Amunnya kada angkat tangan ya. Gue hebat kada dapat pahala sunnah. Allahu Akbar. Tekan angkat tangan dah. Kada dapat pahala sunnah, tapi sahaja yang meninggalkan sunnah saja. Atau misalnya angkat tangan kalau takbir sahaja juga. Takbir ya Allah.
bertakbir dan mengangkat kedua tangan. 2, meratakan belakang dengan leher. Nah ya Allah, leher kita tadi sudah mencontohkan tadi, belakang itu rata lawan leher, amunnya kayak ini lah, nah kayak ini kok ada rata namanya ketumak itu, berarti kan ada jangan tambah sujud. Nah kayak ini ya Allah, kira-kira nah ini ya Allah, nah jangan kayak satampik papan rata. Kemudian yang ketiga, meletakkan kedua telapak tangan ke atas dua lutut. Sudah deh. Nah, dua telapak tangan. Ini namanya jangan jari aja. Menjari aja kan sampai ini namanya rahah. Apa namanya ini? Telapak tangan ya. Itulah bahasanya lah. Nah, 4, jari-jari tangan diuraikan. Artinya jangan bergenggam. Yalah diurai nah. Jangan rapat dan jangan jarang. Yalah. Nah, ini genggam ini ya Allah. Genggam nih diurai. Nah, jari-jarinya nih jangan rapat. Ini rapat nah. Jangan juga jarang ya Allah. Nah, tapi pertengahan aja. Pertengahan jarang. 5, mata kita nang sembahyang nih tetap memandang ke tempat sujud. Sunatnya nih, jangan memandang ke arah kaki, jangan melihati betis. Makruh hukumnya melihati betis. Sunatnya melihati ke tempat sujud. Atau lain pada betis nampak misalnya selain tempat sujud, nah itu makruh juga. Jadi mata kita jangan ke tempat sujud. Sunatnya jangan berpajam gitu nah. 6, wajib bertumak ninah dengan yakin. Wajib bertumak ninah. Nah, jadi tumak ninah inilah termasuk rukun dalam sembahyang, termasuk kewajiban dalam sembahyang, di mana hendaknya tumak ninah, yaitu waktu ruku ada tumak ninah dah, waktu i'tidal tumak ninah, sujud pertama bertumak ninah, duduk antara dua sujud bertumak ninah, sujud kedua bertumak ninah. Adapun waktu kita qiyam berdiri itu lawas juga tuh ya kalau bertumak ninah benar tak. Jadi nang nyatanya dulu diperhatikan bertumak ninah waktu ruku', i'tidal, sujud 2 kali, duduk antara 2 sujud. Nah, itu diperhatikan. Bertumak ninah itu artinya begana. Awak kita tuh begana. Begana satu mat. Walaupun sekedar membaca subhanallah sekali, bukan membaca subhanallah di situ. Kadarnya, ukurannya. Jangan kayak ayam matuk umpan. Nah, kebanyakan lah orang kada terperhatikan tumak ninah itu di i'tidal. Kebanyakan yang agak lalai itu, entah itu inya kada tahu kah hukumnya wajib bertumak ninah di i'tidal, atau tahu wae hukumnya wajib cuman hendak belakas kada terperhatikan. Nah, itu ujar Nabi kita bersabda, hendakkah bubuhan nyawa tahu siapa manusia nang paling pencuri? Ujar Nabi nih, manusia nang paling jadi maling. Ujar sahabat, siapa wahai Rasulullah? Ujar Rasulullah, pencurinya pencuri, artinya rajanya pencuri, rajanya maling, itu ialah orang yang mencuri di dalam salatnya. Mencuri di dalam salatnya. Artinya waktu orang sembahyang menjuntan sandal orang kah? Ada. Ujar para sahabat, kayak apa maksudnya wahai Rasulullah? Yang mencuri dalam salatnya ialah dia tidak bertumak ninah waktu rukuk, kada bertumak ninah waktu sujud, termasuk juga kada bertumak ninah waktu i'tidal. Nah, itu pencuri. Nah, siapa yang kada bertumak ninah itu
waktu rukuk i'tidal sujud doa sujud itu rasa pencuri benar, maling benar, artinya mengorupsi tumakninah, dihilangkannya tumakninah itu. Nah, kalau misalnya merajuk daripada akan mencuri, daripada sembahyang kali ya, daripada jadi maling ya deh. Namun kada sembahyang tu yang lebih daripada pencuri lagi. Ini sembahyang orangnya, cuman kada bertumakninah dibandingkan Rasulullah pencuri. Amun kada sembahyang lalu perampok itu namanya, lebih daripada pencuri. Kalau kada sembahyang lalu. Nah, jadi sembahyang itu ujar riwayat nang kaya timbangan takaran. Bila kita menyempurnakan takarannya maka disempurnakan sembahyang kita. Artinya nih, bila kita bujur-bujur atau makninah, insyaallah sembahyang kita sempurna. Nah, siapa nang mengurangi takarannya, maksudnya siapa nang sembahyangnya dikuranginya tuh makninahnya walaupun sebuting. Nah, itu ujar Rasulullah, itu ialah orang yang wailul lil mutaffifin. Sebut dalam Quran kan, celaka bagi orang yang al-mutaffifun, mengurangi takaran timbangan. Jadi mau mengurangi takaran timbangan itu kada mesti nang pada jual beli. Ini orang kada berdagang, kada sembahyang, artinya kada batu makninah, itu sama mengurangi takaran timbangan sembahyang. Asalnya pas dikuranginya dengan dihilangkannya tumakninah. Ini kalau cepat kan. Maka sebutkan dalam Quran tuh celaka bagi orang yang al-mutaffifin, mengurangi takaran timbangan dalam salatnya. Nah, jadi wajib batumakninah. Makanya kita waktu rukuk itu bacaan itu apa? Membaca tasbih itu, membaca tasbih. Coba tuh nang nomor. Jadi nomor 6 tadi lah, wajib bertumakninah dengan yakin. Artinya apa? Seandainya kita rukuk ya lah. Lalu waktu kita rukuk, imbang rukuk itidal. Jadi waktu itidal tuh kita ragu-ragu. Aku tadi waktu rukuk tadi bertumakninah kada. Berarti kada yakin. Aku tadi waktu rukuk tadi bertumakninah kada ragu-ragu, berarti kada yakin. Makanya wajib mengulangi rukuknya lagi sekali. Tadi kada dianggap. Ini contoh misalnya lah. Ini mungkin ini mahayar supaya misalnya Allahu Akbar ya Allah. Ya padahal bertumakninah cumannya pas sudah itidal sami Allahu liman hamidah. Jadi kayak ingat tadi waktu rukuk tadi ada aja. Baginya kada yakin. Padahal syaratnya waktu rukuk bertumakninah yakin. Berarti karena kada yakin, rukuknya itu kada sah. Bukan sembahyangnya batal lah. Rukuknya aja kada sah. Berarti nya ulang. Rukuk ulang kedua kalinya tidak sah. Rukuk ulang Allahu Akbar. Ini katakan ulang Allahu Akbar. Diulanginya rukuknya. Banyak. Tidak. Nah, bila kada yakin diulangi. Bila kada yakin diulangi. Jadilah misalnya ulun jadi imam lah. Jadi imam misalnya lah. Pas ulun rukuk, pian rukuk ya lah. Pas ulun itidal, ulun ragu-ragu misalnya. Ulun tadi rukuknya bertumakninah ada kan? Nah, lalu ulun mau ulang. Nah, subhanallah jadi belakang. Kenapa rukuknya 2 kali? Nah, itu yang sudah tahu mungkin imam ini ragu-ragu tadi kada asa bertumakninah, asa kada rukuk lalu diulang tuh kada batal imam tuh yang kalau sudah ditagur. Jadi baik sangka jun imam, kemungkinan imamnya ragu-ragu masalah tumakninah. Jadi kita bertumakninah harus yakin bertumakninah. Jangan ragu-ragu, mun ragu-ragu kita ulangi rukuknya itu. Waktu itidal. Amun kada bertumakninah.
amun inya misalnya inya sujud lah, inya sujud cuma tidak sujud ya lah. Amun inya merasa marah, ini masih dalam sembahyang, amun merasa inya tidak tadi kada batu maninah buliki tidaknya ulangi nang batal tuh apabila inya kada membuliki ditarusakan itu tentang sembahyang batal keseluruhan. Jadi amun inya masih dalam sembahyang misalnya sujud ya Allah, lalu inya tadi asa kada bertumaninah pang tadi jan. Asa kada atau ragu-ragu bertumaninah kada ka kok. Itu ulangi berdiri ulang, bubulik tidak. Nah, yakin akan bertumaninah hanya kurang sujud bahasa. Itu kada batal sembahyang. Amunnya ditarusakannya biar aja sudah jangan aku biar nah ada bertumaninah itu batal sembahyang. Nah. Jadi amun kada bertumaninah batal. Amun ditarusakannya. Nah kayak tadi kan misalnya orang rokok ya kan pasti tidak kan ulun ragu-ragu aku tadi rokoknya tadi bertumaninah kada kah tanya orang tarusakan nih sujud itu pak batal sembahyang ulun. Jadi sembahyang kada batal diulangi inyanya sembahyang lebihan lah sembahyang nah kayak itidal itu bakaitan aja lah bakaitan ibarat mesin itu kabelnya itu nah sebuting aja banyak konslet nih terbakar berataan sebuting aja tuh makninah tinggalan kada diulanginya misalnya itu habis sangus berataan batal sembahyang sebuting tuh makninah aja misalnya nang waktu itidal misalnya kada betul makninah nang lainnya betul makninah habis ibarat anu tuh meledak lah mesin itu hancur kada ada gunanya lagi batal tuh sembayangnya. Jadi sembayang itu kada usah bacapat-capat dosa bacapat-capat pian misalnya umpat tarawih di masjid dilanggar jangan memilih imamnya nang terlalu cepat kalau kita ada betul makninah. Kita mencari imam kita sembahyang tuh yang penting kualitasnya diterima Tuhan sembahyang kita jangan hendak cepat aja mencet cepat tuntung mengguringan jar aku hendak haur ya cuma kada diterima Tuhan mun pikihnya nih kada bujur tumaninahnya hilang jangan diompati nah wajib bertumanin dengan yakin. 7 membaca ini sunat tajamang nomor 7 inilah kada wajib subhana rabbiyal azimi wa bihamdih membacanya 3 kali. Insyaallah kalau kita membaca tasbih ini 3 kali waktu rukuk bujur-bujur membacanya jangan kayak itu subhana rabbil azim wa bihamdih subhana rabbil azim wa bihamdih subhana rabbil azim wa bihamdih insyaallah bertumaninah nah pamai kalau bertumaninah hal pamai kalau hancak aja ulun mencontohkan sudah ya Allah. Allahu akbar subhana rabbil azim wa bihamdihi subhana rabbil azim wa bihamdihi subhana rabbil azim wa bihamdihi itu berganda kan bertumaninah karena bacaan bang ada bertumaninah itu biasanya Allahu akbar sami Allah itu ada bertumaninah toh rukuknya tadi ada bertumaninah berarti ada baca toh itu amun begana tapi tangan bergerak tuh kada bertumaninah juga itu termasuk membuang tumaninah juga berarti kada sah tidaknya itu imbah rukuk ya lah tidak sami Allahu liman hamidah Allahu akbar langsung sujud tapi tangan limbah Allah sami Allahu liman hamidah Allah tuh kan bertumaninah tuh kan
batu maninah ada sa'i tidalnya. Jadi ada juga memang ada bagaimana lalu tadi kan udah tahu kita menimai pada saat juga tidalnya. Jadi sami Allahu liman hamidah. Allah. Nah, itu kan batu maninah juga tuh. Langsung sujud. Jadi nakujudnya ini. Sami Allahu liman hamidah. Nah, tangan ini bergana akan baca Rabbana lakal hamdu seorang-orangnya. Banyak Allah. Nah, itu batu maninah kan. Sahnya kan. Nah, jadi tangan kita jangan lim-lim bagana tangan kita gana akan. Kena belum lagi lah masalah i'tidal ada kena. Nah, jadi membaca 3 kali membacanya ini sunat aja bang. Cuman hikmahnya kalau kita membaca ini 3 kali bujur bacaan kita, insya Allah kita batu makninah waktu rukuk. 8. Jangan ada rukuk dengan tujuan yang lain daripada rukuk. Kita bertunduk tuh memang tujuan kita hendak rukuk. Ya ada juga orangnya tunduk karena ditenjul kawan di belakang atau akan nggak begitu aja beratan tunduk nggak isu saja Fatihah palanya tenjul kawan kalau kali itu tadi jadi hanya kok tuh kan sah ingin tahan betul kan ditenjul orang aja langsung kayak ini langsung jadi hanya kok sah berarti yang sudah ditenjul orang tak tuh ini ya bahasa hanya bahasa rukuk Allahu Akbar. Jadi ini betul-betul itu dasar rukuk bukan karena ditunjuk orang kayak contohnya. Nah kayak itu. Tujuannya dasar rukuk bukan yang lain. Atau bisa jualnya bertunduk hendak mengambil duit kan misalnya. Duit gugur di duit belum rukuknya lo. Duit kah misalnya, ambil duit misalnya, lalu bertunduk misalnya, lalu dijadikannya rukuk, nah itu kada sah juga, kada sah juga. Kemudian rukun yang ke-6, nah ini i'tidalnya. Rukun ke-6 i'tidal. Apa itu arti i'tidal? I'tidal adalah kembali kepada asal sebelum rukuk. Artinya bulik pulang kan sebelum rukuk kan kita berdiri ya lah. Bulik pulang berdiri. Kembali kepada asal sebelum rukuk seperti berdiri betul atau berdiri tegak. I'tidal ini adalah rukun pendek. Seperti duduk antara 2 sujud, rukun pendek juga. Jadi di dalam sembahyang itu ada 2 puting rukun pendek. Itu i'tidal itu pendek rukun, artinya jangan belawas di situ. Waktu i'tidal duduk antara 2 sujud tuh rukun pendek juga, jangan belawas di situ. Kena jangan belawas-lawasnya tuh kayak apa kadarnya? Ada kena lah. Mungkin ada kena penjelasannya. Jangan melebihi daripada baca Fatihah, mau ada salah. Waktu kita i'tidal tuh kita pendeknya itu jangan melebihi daripada batas membaca Fatihah. Namun kita duduk antara 2 sujud itu rukun pendek juga, jangan melebihi, enggak ada salah, jangan melebihi daripada kita membaca tasyahud atau tahiyat. Bisa batal melebihi daripada itu. Nah, kecuali kita tidak ada cuma penjelasannya kita. Kecuali tidak di rakaat terakhir karena tempatnya kunut ya. Ada lawas. Nah, adab-adab waktu i'tidal. Termasuk juga sini sunatnya, termasuk juga syaratnya. Nah, yang pertama mengangkat kedua tangan serta mengata atau mengucap Sami Allahu liman hamidah. Ini sunat lah, kada wajib. Maksudnya tuh ya arti daripada Sami Allahu liman hamidah tuh Allah mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya. Kalau asal makna tuh Sami Allah tuh mendengar oleh Allah, liman bagi orang yang hamidahu, bagi orang yang memuji ia akan Allah.
Kan disebutkan dalam hadis afdalud doa alhamdulillah ya. Abdal doa membaca alhamdulillah. Alhamdulillah kan memuji kepada Allah. Nah, jadi bila orang membaca alhamdulillah tuh ya berdoa juga ngarannya. Nah, makanya di sini maknanya maksudnya Allah mendengar atau maksudnya mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya. Terus sami Allahu liman hamidah. Tasmi' namanya lah, mengucap sami Allahu liman hamidah. Mengangkat kedua tangan serta mengata sami Allahu liman hamidah. Nah, itu sunat ya lah. Jadi kita misalnya rokok ya rokok, lalu sami Allahu liman hamidah, kita lapas air tangan kita nih. Ada namanya berkiam kalau ada kita lapas. Nah, lapasnya bagaimana nih? Jangan dilimpa ya kan. Nah, jadi mengangkat kedua tangan itu sunat ada wajib. Dan membaca sami Allahu liman hamidah sunat ada wajib. Seandainya orang tak ada mengangkat tangannya ada apa ya? Sami Allahu liman hamidah. Atau misalnya mengangkat tangan pada membaca sami Allah ya. Boleh juga kalau dapat pahala sunnah mengangkat tangan pada membaca sami Allah liman hamidah. Kalau jadi imam tak? Kada bersuara. 2. Wajib tumakninah. Nah, ya Allah. Dengan yakin, yakni diam anggota badan. Nah, diam itu jangan bergerak, berdiam setempat di situ. Nah, amunnya orang nang limbah, ini harus ya diterapkan harus orang nang. Nah, ini kan, sami Allahu liman hamidah. Allah, nah adalah diam saja, ada diam di situ. Atau misalnya limbah, sami Allahu liman hamidah. Allah, ada diam juga, disuruh diam lah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Allah, diam namanya. Ya bertumakninah. Bertumakninah setiap i'tidal 4 rakaat, 4 kali i'tidalnya wajib bertumakninah terus. Yakin bertumakninah. Ya tadi misalnya kita sujud sudah, waktu sujud kita ragu-ragu, aku tadi bertumakninah kada kayak i'tidal deh. Nah, boleh tuh ulangi tuh i'tidalnya tak? Nah, wajib ulangi i'tidalnya ragu-ragu. Jadi harus yakin bertumakninah. Jadi arti tumakninah nih tadi yakni diam anggota badan diam. Jadi maksudnya ini anggota badan yang ganal-ganal lah yang diam. Amunnya mata ada apa kijip-kijip. Mah jadi kijip-kijip mata ada apa itu anggota ringan. Atau hidung bergerak-gerak misalnya. Ya atau telinga bergerak-gerak waktu itu ada apa tuh? Ini anggota nang ganal kayak tangan ya Allah. Tiga, berdiamnya jangan lebih dari kadar membaca Fatihah karena dia i'tidal rukun pendek. Nah, jadi rukun pendek i'tidal nih jangan lawas. Kadarnya jangan lawas tuh ya Pak, jangan melebihi kadar membaca Fatihah. Kan membaca Fatihah itu berapa detik kita tuh? Seperempat menit lah baca Fatihah lah. Misalnya ada seorang tuh membaca Fatihah seperempat menit. Nah, amun i'tidal tuh hendak alawas juga seperempat menit aja tak. Yang lebih daripada itu bisa batal. Nah, kecuali i'tidal pada rakaat terakhir. Amun i'tidal pada rakaat terakhir boleh aja lawas.
Kenapa? Karena itu tempat membaca doa kunut, baik kunut nazilah atau kunut pada sholat subuh. Jadi misalnya orang sembahyang zuhur tah, apalagi misalnya di negara itu kena rancak turun bala kah atau perang kah misalnya, bahkan kita dianjurkan membaca kunut tuh setiap sembahyang Pak, sembahyang zuhur, sembahyang asar kunut tuh di rakaat terakhir. Nah, baca kunut itu kan agak lawas surat tidaknya tuh berapa? Apakan lagi kunut subuh setiap subuh kita kunut nang di rakaat kedua dah, rakaat terakhir dah. Nah, itu kan bapak panjang. Tapi mun tidak selain tempatnya kunut itu jangan panjang-panjang, jangan melebihi daripada kadar Fatihah. Kunut nazilah itulah kunut nang dibaca biasanya di sembahyang selain subuh. Apalagi subuh nang kayak zuhur kunut, asar kunut. Apabila di negara itu terjadi gempa kah, bala kah, atau perang kah, kita minta perlindungan kepada Allah, minta selamatkan kepada Allah. Nang kalimatnya gin lain kayak Allahumma hadina biman hadait. Ada khusus lah kunut nazilahnya tuh nanya kalimatnya. Itu kada apa-apa balawalawas di i'tidal terakhir. Di rakaat terakhir. 4. Melakukan i'tidal dengan tujuan i'tidal. Nah, dasarnya bangkit daripada rukuk itu dasar tujuannya tuh i'tidal. Niatnya tuh saya i'tidal. Bapak niatnya aja. Bukan berniat nang saja kok i'tidal karena Allah Taala kada. Tujuan hati kita nih. Tujuan hati kita kan niat itu namanya. Artinya bangkit daripada rukuk itu dasar i'tidal. Kalau terkejut waktu rukuk, ini waktu rukuk misalnya akan bunyi keladuman, dagum jelo sehingga terdiri itu kan berarti kalau sengaja nih. Kalau sengaja nih kada berdiri tah, sehingga terdiri karena takajud. Terdiri maka berdiri itu tidak dianggap i'tidal. Takajud kipik lalu berdiri lalu dijadikannya i'tidal kada sah. Publik pulang ke rukuk tadi bahasa i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Maka wajib kembali rukuk dan lakukan i'tidal bahasa. Nah, kayak itu. Jadi nang bangkit dan itu desa tujuannya i'tidal, menang tujuannya lain karena contohnya kayak tahajud. Nah, itu lain i'tidal namanya. Kalau dijadikan i'tidal, nah kembali itu ke rukuk lalu lakukan i'tidal bahasa. Ya, jadi yang penting i'tidal itu tadi nang wajibnya apa? Tumak nina ya Allah. Nah, ini bacaannya nah. 5. Sunnat membaca Rabbana lakal hamdu. Sekurang-kurangnya situlah Rabbana lakal hamdu. Sekurang-kurangnya. Nah, sini ada sambungannya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawatnya boleh mil'a lah. Barisnya boleh mil'u, boleh mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Boleh nang hamzahnya tuh baris fathah boleh, baris dhammah boleh. Amun baris dhammah Rabbana kalhamdu mil'u berarti jadi sifat, jadi naat bagi alhamdulillah nahunya nih. Tapi kalau misalnya mil'a Rabbana lakal hamdu mil'as sama, nah mil'a itu berarti jadi hal mil'as jadi hal nasab nih barisnya nih terserah aja tuh mil'a ka mil'u ka. Rabbana lakal hamdu seorang-orangnya ngin situ. Nah, sunat lagi disambungi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, itu panjangnya nih. Ada juga riwayat yang lain. Kalau biasanya membacanya itu nang riwayat yang lain. Rabbana kal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ada juga riwayat itu. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih.
tadi juan eta. Pian baca ini aja kan ya Allah ngin tuh ada tulisannya di sini. Boleh juga. Sekurang-kurangnya tadi Rabbana lakal hamdu, hafal aja oleh Rabbana lakal hamdu. Nah, begana setumas itu bertumaninah. Nah, bertumaninah. Setumat hanyar sujud. Rabbana lakal hamdu itu artinya di depan situlah ulun aya mati kan. Rabbana wahai Tuhan kami, lakal hamdu, bagi engkau segala pujian. Lakal hamdu, milik engkau atau bagi engkau segala pujian. Jadi misalnya tuh ulun lah muji pian nih, umay bungasnya mau pian, itu kembalinya pujian itu kepada Allah juga hakikatnya, karena pian itu nama Allah. Berarti ulun ini memuji perbuatan Allah, ciptaan Allah. Berarti ulun hakikatnya memuji tukang ulah. Ini tukang ulah. Ini pujiannya lah terbagi kepada berapakah? Ada puji qadim bagi hadis, maksudnya puji Allah kepada makhluk. Contoh misalnya Allah memuji Nabi Muhammad, sebutkan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Puji Allah Ta'ala nih berfirman, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad mempunyai perangai yang agung, yang luhur, yang mulia. Jadi Allah Ta'ala memuji Nabi Muhammad, itu hakikatnya Allah Ta'ala memuji dirinya sendiri. Bahasa kitanya, oh my bagusnya yang ulahan kunek. Nah harap itu siapa? Nang maulah. Hebatnya ya ulahan kunek. Nang maulah, nang harap. Artinya kembali puji itu kepada Allah. Nah, atau misalnya puji hadis bagi qadim. Qadim itu Allah lah. Puji baharu kepada qadim, yaitu kita misalnya memuji Allah. Alhamdulillah dapat nikmat hari ini, alhamdulillah awak sehat. Nah itu nyata benar tah. Kembali pujian itu kepada Allah. Atau misalnya tadi puji hadis bagi hadis, ya nang makhluk memuji makhluk. Pian memuji ulun atau ulun memuji pian. Bagusnya ini ya. Bagusnya misalnya nang pohon ini ya misalnya lah. Nah, makhluk tuh banyak, ada masih manusia ya lah. Itu hakikatnya apa? Muji Allah Ta'ala juga hakikatnya. Nah, makanya tadi alhamdulillah tuh segala puji, alif lam tuh lil istighraq ya, menunjukkan sabarataan. Pujian tuh sabarataan milik Allah. Nah jadi amun kita dipuji orang ya, pian jar alimnya, pian pintarnya, mun kita sudah tahu pujian itu kembali kepada Allah, insya Allah kita kada ujub, insya Allah kita kada genal hidung, insya Allah kita kada sombong napa. Inya memuji Allah Ta'ala, memuji ciptaan Allah Ta'ala, memuji ampun Allah Ta'ala. Nah jadi bila kita tuh dipuji orang, alhamdulillah ya kita jawabannya alhamdulillah. Artinya kita kembalikan pujian itu kepada Allah. Jangan gini, hanya Jakarta ho. Nah itu kada kayak itu jawabannya. Wah ikam lihat bener nih, hanya Jakarta ho. Nah kada kayak itu. Jadi bila dipuji orang, alhamdulillah. Artinya Allah Ta'ala hakikatnya dipuji itu kembali kepada Allah. Mil'us samawati wa mil'ul ardi. Nah, pujian itu sepenuh langit, sepenuh 7 lapis langit. Wa mil'ul ardi, dan sepenuh 7 lapis bumi. Artinya ini kita memuji lawan Allah Ta'ala itu sepenuh langit, sepenuh bumi, teman. Ibak awan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, wa mil'u ma, dan sepenuh ma itu kalau dalam ilmu nahwu isim mausul mustarak mubham yaftakir ilal bayan. Nah, jadi isim mausul itu apa namanya, ma itu tasarah kita ma artinya kan, cuman ujar ulama kita ma itu bagus artinya itu hati kita nih, dan sepenuh hati kita nih, syi'ta yang engkau kehendaki, min syai'in dari sesuatu, ba'du ay ghairus samawati wal ard, ba'du itu selain langit dan bumi. Artinya mudahan hati kita nih dipenuhi dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dipenuhi dengan zikir kepada Allah Subhanahu, karena Allah Taala memandang hati kita. Hati kita ini tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Amun hati kita penuh dengan pujian kepada Allah, ya hati kita tuh makrifat kepada Allah, ikhlas, tawakal, apalagi mahabbah, ridha, sabar, syukur. Nah itu wamil sepenuh mak tu hati lah maknanya ajar ulama kita. Jadi sepenuh hati kita nih memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kada dengan dimuntung kita tah, kada cuma dimuntung kita tah hati kita. Nah jadi sunat membaca itu waktu kita i'tidal sekurang-kurangnya Rabbana lakal hamdu sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Kemudian sedikit lagi jangan. Ini sujud lah lagi, banyak lagi pembahasannya. Mungkin ingin situ aja lah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mudah-mudahan dosa kita beratan di Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah, mati beriman husnul khatimah, sempurna iman kita, dan kita mudah-mudahan masuk surga bi ghairi hisab, dikumpulkan bersama baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وزرنا بالعافية. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات والعبادة. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بعلومهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha dunia akhirat lawan bian barataan. Taqabbalallahu minkum